Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skakmat ganas dan indah dalam pembukaan Gambit Danis yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Sekarang mari kita lihat partai yang pertama. Partai ini dimainkan tahun 1863. Putih dipegang oleh Linden dan hitam oleh Zuski. E4, E5, D4, E pukul D4, putih C3. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Danis. Putih mengorbankan beberapa bidak untuk mencapai perkembangan yang lebih cepat daripada hitam. Di sini hitam menerima D pukul C3. Putih gajah C4 kembali mengorbankan bidak di B2 dan hitam menerima C pukul D2. Putih gajah pukul bidak B2, hitam skak B4, putih kuda tutup C3, hitam kuda F6, putih kuda G E2, hitam kuda pukul bidak E4, putih rokade, hitam kuda pukul kuda, putih kuda pukul kuda, hitam gajah pukul kuda, putih gajah pukul gajah, hitam menteri G5 menyerang di siap raja putih, putih benteng E1 skak, hitam raja D8, putih bidak F4 mengancam menteri. Di sini hitam menerima menteri pukul bidak F4, putih gajah pukul bidak G7 mengancam benteng. Benteng menghindar ke G8 sambil mengancam gajah. Di sini putih menteri G4 memberikan menteri gratis atau cuma-cuma. Tapi di sini bila hitam pukul menteri, tentu gajah F6 skakmat. Maka di sini melihat ancaman skakmat dari putih, maka menteri D6, dan di sini putih gajah F6 skak, menteri terpaksa pukul gajah, menteri pukul benteng G8 skakmat. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1876. Putih dipegang oleh Joseph Henry Blackburn dan hitam oleh C. Hanson. E4, E5, D4, E pukul D4, C3, D pukul C3, gajah C4, C pukul B2, gajah pukul bidak B2, kuda F6, bidak E5, gajah B4 skak, raja F1, bidak D5 mengancam gajah, gajah B5 skak, kuda F D7, bidak maju E6 mengancam kuda, bidak F pukul E6,
Gajah pukul bidak G7 mengancam benteng. Benteng G8 mengancam gajah. Menteri H5 skak. Raja terpaksa ke E7. Menteri pukul bidak E7. Hitam kuda F6. Di sini hitam melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini Raja D6, putih kuda F3, hitam bidak C6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam kuda F6, putih gajah pukul kuda, raja terpaksa pukul gajah, menteri H4 skak, raja terpaksa ke F7, menteri pukul gajah di B4, hitam menteri G5 mengancam bidak di G2, putih kuda F3 mengancam menteri. Menteri pukul bidak skak. Raja E2 sambil melindungi kuda. Menteri pukul benteng H1 gratis. Putih kuda E5 skak. Raja G7, menteri E7 skak, raja H6, menteri H4 skak, raja terpaksa ke G7, menteri G5 skak, raja H7, menteri H5 skak, raja G7, menteri G6 skak. Dan di sini kemanapun raja lari ke F8 mati F7. Dan di sini raja H8 putih skak mat A6. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1892. Putih dipegang oleh Henry Edward Beer dan hitam oleh Emmanuel Lasker. E4, E5, D4, E pukul D4, C3, D pukul C3, gajah C4, C pukul B2, gajah pukul B2, menteri G5 mengancam bidak G2 tentunya, kuda F3 mengancam menteri. Di sini hitam melanjutkan rencana menteri pukul bidak G2. Sebenarnya ini langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri skak A5, kuda tutup C3, bidak C6, putih rokade, bidak D6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam menteri pukul bidak G2, benteng G1 mengancam menteri, gajah B4 skak, raja E2, menteri H3, putih gajah pukul bidak F7 skak. Raja tidak mungkin pukul karena ancaman kuda G5 skak menteri. Maka di sini raja hitam
Raja D8, putih gajah pukul bidak G7 mengancam benteng, hitam kuda E7, putih kuda G5. Di sini sepertinya hitam sudah kalah total, sehingga sudah sulit untuk dia mencari langkah-langkah terbaik. Maka di sini hitam menteri H4 untuk melindungi menteri dari ancaman kuda dan sekaligus mengancam kuda. Dan di sini terjadilah skakmat indah dan sadis. Kuda E6 skakmat. Sekarang partai yang keempat dimainkan tahun 1898. Putih dipegang oleh Louis Kohn dan hitam oleh E. Levy. E4, E5, D4, E pukul D4, C3, gajah C5, gajah C4, gajah B6, putih kuda F3, hitam D pukul C, putih rokade, hitam D6, putih menteri B3, hitam menteri D7, putih bidak E5, kuda C6, bidak pukul bidak, kuda A5. Di sini kita melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini raja F8, benteng E1, menteri pukul bidak, kuda pukul bidak C3, gajah G4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam kuda A5 mengancam menteri, menteri pukul bidak, kuda F6, benteng E1 skak, raja F8, kuda E5 mengancam menteri, menteri pukul bidak D6, kuda pukul bidak F7 mengancam menteri, menteri C5. Di sini hitam kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri D4 mengajak pasukan menteri, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, kuda pukul benteng, kuda pukul gajah C4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam menteri C5 mengancam skak ke F2 dan juga menekan gajah di C4. Tapi di sini putih melakukan kombinasi yang indah dengan korban menteri. Menteri pukul kuda F6. Di sini hitam kuda pukul gajah. Oh ya, sahabat catur, bagaimana seandainya di sini hitam bidak pukul menteri, maka dia akan mat dalam 3 langkah. Skak, raja terpaksa G8, benteng
skak R8, menteri terpaksa tutup, benteng pukul menteri skak mat. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda pukul gajah, putih kuda D6 open skak menteri, hitam terpaksa bidak pukul menteri, putih gajah H6 skak, raja G8, benteng E8 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi 4 buah partai skak mat paling ganas dan indah dalam pembukaan Gambit Danis. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini intermediate move atau langkah perantara. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.